Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 ruko dan 1 rumah di Balikpapan terbakar. Sejauh ini penyebab munculnya kobaran api masih belum diketahui. Munculnya peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 meresahkan warga di Samarinda. Bulog Brau memastikan ketersediaan beras jelang Natal dan Tahun Baru relatif aman. Nanti ibu-ibu sabar ya, nanti kalau... Uang palsu pecahan Rp100.000 inilah yang meresahkan pedagang di Samarinda. Mereka menjadi resah setelah memastikan jika uang tersebut palsu. Korban peredaran uang palsu ini tidak hanya dialami oleh 1 pedagang saja. Kabar yang beredar ada 2 pedagang yang menjadi korban penipuan dari para pengedar uang palsu ini. Para korban menyebut para pelaku beraksi dengan memanfaatkan situasi ramai. Saat suasana tengah ramai, mereka datang dengan dalih membeli ikan. Karena suasananya ramai, para korban tidak lagi sempat memeriksa kondisi uangnya. Mereka baru menyadari jika uangnya itu palsu saat menghitung perolehan penjualan. Lebih lah, jam 11 itu saya hitungan kan Mas, kalau pagi kan di sini ramai, jadi saya tidak sempat membuka satu-satu kan uang kan, sedangkan ibu-ibu kan namanya ikan kan pengen cepat langsung dimasak gitu, nah jadi dia pengennya cepat dilayani, cepat pulang, cepat masak. Makanya karena di sini kalau pagi ramai, saya kurang teliti lah buat ngecek masalah apakah ini uang palsu atau enggak. Biasanya saya ngecek tuh robek apa enggak begitu loh Mas. Cuman tadi itu saya yang kecolongan satu ini. Nah sekali 100.000 mirip betul. Mirip ya. Kasusnya seperti kayak kakak saya itu, kita tidak sempat menghitung langsung kan, mau 1 orang, dah, oh beda kan dari sama yang uang asli kan. Jadi waktu itu kejadiannya seperti apa Bang? Waktu itu posisi kita rame mirip sama sini gitu kan, pasar juga agak lumayan rame, kita tidak sempat. Saya kan jualan sama istri aja berdua kan, posisinya itu ya dia orangnya memanfaatkan momen keramaian sih. Menerima informasi peredaran uang palsu, polisi meminta kerjasama dari warga, salah satunya dengan melaporkannya ke polisi, sehingga para pengedar uang palsu bisa segera ditemukan dan ditangkap. Segera laporkan ke pihak kita akan coba lidiki, kita akan tangani dan kita akan proses apabila nanti kita ungkap. Mungkin itu himbauannya, yang jelas lebih waspada lagi, jangan terhimbau, dan yang paling penting kewaspadaan kita yaitu tadi, dilihat, diterawang, diraba, apakah sama atau tidak. Dari ciri-cirinya mungkin dari warna, dari teksturnya kertas dan sebagainya. Kita harus lebih jeli lagi, jangan asal menerima uang, apalagi atau ada tergiur oleh ajakan pertukaran uang yang jumlahnya lebih banyak tapi ditukar dengan uang yang lebih sedikit. Dari temuan uang palsu ini, polisi meminta para pelaku usaha lebih waspada. Peringatan itu disampaikan agar tidak ada lagi pedagang maupun pembeli yang menjadi korban dari peredaran uang palsu. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Tiga wanita yang digelandang petugas di Kejaksaan Negeri Tarakan ini merupakan tersangka korupsi kredit usaha rakyat atau KUR. Dari ketiga tersangka, salah satunya berstatus sebagai aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kota Tarakan, sedangkan 2 lainnya berstatus karyawan bank. Dalam aksinya, ketiga tersangka memiliki peran berbeda, yakni sebagai pengaju kredit ke pimpinan bank dan penyusun nama pemohon kredit.
Untuk menipu perbankan saat melakukan pengajuan kredit usaha rakyat, ketiga tersangka menggunakan modus topengan dan tempilan. Modus topengan adalah dengan menggunakan nama-nama palsu dalam pengajuan untuk mendapatkan kredit. Sedang modus tempilan adalah menggunakan data asli yang didapat dari warga yang kemudian mereka gunakan sebagai data pengajuan kredit. Membuat semacam kredit palsu atau kredit fiktif dengan modus topengan atau tempilan. Jadi ada dua modus di sini. Modus pertama adalah topengan, modus kedua adalah tempilan. Topengan artinya memang itu 100% fiktif. Nama-nama yang diajukan untuk menerima kredit tersebut dan telah menerima kredit tersebut fiktif 100%. Itu semuanya dinikmati oleh yang bersangkutan. Sedangkan tempilan adalah modus di mana mereka memang mempengaruhi sedemikian rupa dari si warga atau masyarakat yang ingin mendapatkan kredit sehingga mereka terpengaruh menitipkan data-data kependudukannya kepada saudara EN dan saudara ES untuk kemudian dilakukan proses pengajuan kreditnya. Sedangkan peranan saudara M selaku ASN pada Disdukcap, selaku ASN pada salah satu dinas yang berada di Kota Tarakan, yaitu saudara M lah yang kemudian memanipulasi data-data kependudukan. Akibat perbuatan ketiga tersangka, negara dirugikan hingga 2,1 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik telah memintai keterangan 88 saksi dan 1 saksi ahli. Sementara terhadap ketiga tersangka, penyidik menitipkannya ke lapas kelas 2A Tarakan. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemerintah Provinsi Kaltim mencatat realisasi penggunaan anggaran tahun 2025 hingga 31 Oktober sudah mencapai 71%. Kondisi ini dinilai lebih cepat dibanding tahun lalu yang baru menyentuh angka serupa pada bulan November 2024. Kondisi ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kaltim usai menghadiri kegiatan pertemuan dan penyampaian target kerja seluruh perangkat daerah dan unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Disebutkannya, dari seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltim, terdapat 5 OPD yang masuk kategori hijau, di antaranya Kesbangpol, Biro Pemerintahan, dan Otonomi Daerah, serta RSUD Kanujoso Jatiwibowo. Sementara 27 OPD masuk dalam kategori level merah. Jadi ada 5 OPD yang area hijau, tapi kalau yang biru harusnya target kita optimis banget nih 89%, tadi nggak ada yang 89, hijau aja ada 5 perangkat daerah, tadi ada Kesbangpol, Biro POD, rumah sakit ya tadi kalau nggak salah Kanujoso, ya. Yang lainnya ada yang kuning tadi ada berapa belas, baru sisanya ada 27 OPD yang masih merah. Merah dalam arti untuk di kategori yang ini, yang merah itu paling rendah itu dia sebenarnya udah 60, tapi keuangannya mungkin kurang dari 60, jadinya kecil. Diharapkan di akhir tahun 2025, seluruh anggaran yang disiapkan mampu terserap hingga 94%. Dengan sisa waktu yang ada, seluruh OPD harus bekerja keras agar bisa mencapai target yang ditentukan. Tim Liputan melaporkan dari Samarinda.